Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi azwain. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, menjadi tamu agung, tamu mulia yang hendak datang kepada kita. Maka rugi apabila kita terlewati oleh Ramadan, oleh Lailatul Qadar, tapi kita tidak menjadi bagian daripada yang memuliakannya atau yang bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena puncak dari ibadah di bulan suci Ramadan itu adalah ketakwaan, sebagaimana goal atau tujuan Allah memerintahkan setiap hambanya untuk beribadah kepadanya adalah untuk agar senantiasa terus-menerus meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harapannya ketika kita keluar daripada Ramadan adalah menjadi orang-orang yang menang. Orang-orang yang merasakan atau mendapatkan kemenangan yang hakiki, tentunya dikarenakan kita menjadi orang-orang yang lebih baik dalam segala halnya, termasuk insyaallah ta'ala kita menjadi orang-orang yang menjadikan salah satu upaya terbaik di Ramadan tahun ini. Kita flashback sejenak kepada kejadian-kejadian penting di masa Nabi SAW ataupun di masa dahulu daripada negeri kita ini, bahwa misalnya kemenangan Rasulullah dan para sahabat yang diabadikan dalam Al-Quran, yaitu kemenangan perang Badar. Dan kita ketahui sama-sama bahwasannya perang Badar itu adalah kemenangan yang didapat di saat bulan suci Ramadan. Lalu juga terjadinya Futuh Mekah atau pembebasan kota Mekah dari tangan-tangan kafir Quraisy. Maka itu pun terjadi di bulan suci Ramadan. Ada pula hal yang paling monumental di Indonesia adalah tentang kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu pun terjadi biiznillah ta'ala atas karunia Allah. Allah berikan hadiah, Allah berikan kebaikannya, kemenangannya, keberkahannya di bulan suci Ramadan. Dari beberapa kisah atau pengalaman sejarah di masa yang lalu, maka bulan suci Ramadan adalah bulan kemenangan. Bukan bulan yang kemudian menjadikan kita bermalas-malasan, menjadikan kita mager misalnya, menjadi kaum rebahan, tidak. Tapi kita harus bangkit. Kita harus bersama-sama bangkit untuk bagaimana kita bisa kualitas lebih baik. Menjadi manusia yang lebih baik, menjadi manusia yang lebih bersemangat, menjadi manusia yang lebih mengedepankan kekuatan iman, Islam, dan juga mengedepankan bagaimana kita bisa beramal menjadi amal-amal terbaik. Misalnya Allah kasih kesempatan kita semua untuk isolasi diri, untuk karantina. Ini menjadi sebuah kesempatan untuk kita tadi belajar, untuk kita memperbanyak bacaan, memperbanyak sholat, memperbanyak amalan-amalan atau riyadhah atau ibadah-ibadah secara ritual misalnya. Itu insya Allah akan menjadi sesuatu yang membangkitkan jiwa kita. Membangkitkan semacam energi ruhiyah dalam diri kita untuk bisa punya semangat lebih dalam hal mengabdi dan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak masalah pun saat ini kita dibatasi dulu untuk tidak keluar rumah atau untuk bersama-sama di masjid, tapi ingat sekali lagi bahwa semangat di rumah harus tetap sama. Nah, maka sahabat-sahabat semua, bahwa kebangkitan itu dimulai dengan kembalinya kita kepada Al-Quran, menjadi hamba-hamba Allah ahlul Quran. Misalnya menurut para ulama ada beberapa kewajiban mukmin kepada Al-Quran. Yang pertama adalah beriman kepadanya. Yang kedua belajar, membaca dan menghafalnya. Yang ketiga mentadaburinya. Yang keempat mengamalkan dan mendakwahkannya. Serta yang kelima menegakkannya. Kisah-kisah sejarah tentang kemenangan Islam, tentang Futuh Mekah, tentang kemenangan di Perang Badar, atau kisah monumental lainnya gitu, pembebasan Konstantinopel misalnya dan seterusnya, tentunya itu adalah dalam rangka membumikan Al-Quran.
mendakwahkan Al-Quran. Setelah Al-Quran itu diimani, dibaca, ditadaburi, diyakini, dijalankan, maka ada langkah selanjutnya yang harus kita sama-sama pegang oleh setiap mukmin yang senantiasa berusaha untuk menjadi manusia terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menyebarkannya, mendakwahkannya. Artinya apa? Simpelnya adalah kita semua adalah dai. Kita semua adalah umat yang diberikan tanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran. Karena kebangkitan Islam, kebangkitan umat Islam adalah bangkit dalam rangka bersama-sama berpegang pada Quran gitu ya. Karena tujuannya satu kan gitu ya. Umat ini ingin bangkit. Umat ini ingin menjadi umat yang seperti apa? Pastinya umat yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Mustahil umat ini bangkit kalau tidak berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah. Mustahil umat ini menjadi lebih baik, Allah katakan, apabila tidak berpegang pada Quran dan Sunnah. Maka kuntum khairu ummah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sebaik-baik umat adalah umat yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Artinya mendakwahkan Al-Quran. Maka kalau kita ingin diberikan kemenangan, mari kita sama-sama bangkit ya. Tadi sudah saya sampaikan poinnya, beriman, perbaiki keimanannya, artinya tidak menolak dan menerima sebagian daripada Al-Quran, tapi kita mengimani seluruhnya Al-Quran. Baca Quran, tadabburi Quran, hafalkan Quran, perbaiki bacaannya, ya, muliakan mushafnya. Lalu yang terpenting adalah jadikan petunjuk hudan. Lalu setelah itu kewajiban yang lain adalah menjaga dan menegakkannya. Artinya apa? Menyampaikan gitu. Simpelnya itu menyampaikan. Kenapa kita harus menyampaikan? Karena barangkali ya, ini barangkali praduganya, orang-orang yang hari ini tidak mengamalkan Quran, jauh dari Quran, jauh daripada perintah Allah, karena belum mendengar, belum membaca, atau belum faham gitu, bahwa sholat perintah Allah yang ada dalam Quran, ya, zakat, saum, dan seterusnya adalah perintah Allah. Apalagi berekonomi syariah perintah Allah, ya, bermuamalah dengan baik sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah adalah perintah Allah. Adab, akhlak adalah perintah Allah. Berpolitik yang benar, ya, sesuai dengan apa yang kemudian Allah dan Rasulnya tuntunkan adalah perintah. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dakwahkan, sampaikan. Perkara nanti Allah Subhanahu wa taala, perkara nanti tentang hidayah adalah hak mutlak daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berikhtiar, teman-teman. Jadi saya ingin mengajak, mustahil umat ini bangkit jika jauh dari Quran dan Sunnah. Mustahil umat ini bangkit ya menjadi umat yang lebih tinggi, tidak tertindas. Ya misalnya contoh, sebagian besar kita ini umat Islam sedang ditindas di India, di Rohingya dan seterusnya, tertindas kita. Jadi kita sama-sama mengajak kepada seluruh umat manusia di Indonesia, di Bandung ini untuk ayo kembali kepada Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sahabat-sahabat semua, dalam Quran surat Al-Furqan ayat ke-52, "Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira." Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, kata Allah, ya. Dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran. Karena Al-Quran, kata Allah, sebagai jihad yang besar. Jadi bayangkan teman-teman. Dulu ketika turun ayat ini adalah saat di periode Makkiyah, di kota Mekah. Dan di situ belum ada peperangan. Tapi Allah menyebut jihad dengan Al-Quran adalah jihad yang besar. Wajahidhum bihi jihadan kabiro. Artinya hari ini, kita telah dikategorikan menjadi umat terbaik, umat yang bangkit apabila kita tidak meninggalkan salah satu jihad besar kita. Yaitu apa? Yaitu mendakwahkan Quran. Maka sahabat-sahabat semua, jangan sepelekan guru-guru TPA ya yang hari ini mengajarkan anak-anak tentang bagaimana membaca Quran. Lalu kemudian
saudara-saudari kita yang hari ini bersungguh-sungguh dalam mempelajari irama Al-Quran. Saudara-saudari kita yang hari ini misalnya mempelajari dan memperbaiki bacaan Al-Quran. Karena orang tuh kalau ingin menjalankan Quran minimal harus suka dulu. Ada yang suka dengan langgamnya, ada yang suka dengan memperbaiki bacaannya, ada yang suka dengan baca sense-nya gitu ya. Ada yang suka dengan sejarah dan seterusnya. Disitulah Al-Quran. Nah, maka ketika orang sudah suka, sudah mau untuk memegang mushaf Al-Quran, menyentuh Quran, maka sampaikan kepadanya tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan seluruh petunjuk dari mulai yang kecil sampai yang besar. Dari yang mulai mikro sampai yang makro, semuanya telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW kepada kita semua. Sehingga sekali lagi, jihad besar berupa dakwah atau menyampaikan Quran ini nggak bisa sendiri-sendiri. Kita harus bersama-sama, sebagaimana tadi ya, ukhuwah Islamiyah yang terjadi antara Ansor dan Muhajirin, ya, yang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW, ya. Apa yang terjadi setelah itu? Mereka bersama-sama menjadi umat, menjadi masyarakat, menjadi kekuatan umat Islam yang berpegang pada Quran dan Sunnah. Lalu kemudian menyampaikan kepada yang lain. Maka setelah itu, setelah bersama-sama, ya, umat yang beriman, umat Islam yang beriman bersama-sama dalam ukhuwah Islamiyah, saling ta'awun, saling tolong-menolong dalam kebaikan, kebenaran, watawassaw bil haq, watawassaw bisawab, dalam mengamalkan Al-Quran, lalu kemudian saling tolong-menolong dalam mendakwahkan Quran, menyampaikan Quran, ya, itu insyaallah ta'ala akan Allah jadikan umat, ya, yang ditolong olehnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, siapa saja yang menolong agama Allah, niscaya Allah menolongmu. Dan kita sama-sama bangkit, ya, menjadi umat yang bangkit. Dimulai dengan bulan suci Ramadan ini, karena Ramadan itu salah satunya menjadi alasan menjadi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dikarenakan di dalamnya diturunkan Al-Quran, ya. Ada saum juga dan ibadah-ibadah yang lain dilipat gandakan. Maka ayolah sama-sama kita kembali lagi, ya, meramaikan giroh, meningkatkan kembali giroh dan meramaikan kembali kancah dakwah di Kota Bandung buat pemuda-pemuda semua. Dan juga kita ingin sama-sama menjadi orang yang ditolong Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sama-sama bangkit dengan momentum bulan suci Ramadan dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan sendiri-sendiri, tetapi secara bersama-sama, sehingga Allah menolong kita semua dan meneguhkan kedudukan kita semua di hadapannya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Kebenaran mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kekurangan serta kehilapan serta kesalahan adalah datang dari saya pribadi. Semoga teman-teman semua bisa menjalankan bulan suci Ramadan ini menjadi salah satu bulan Ramadan terbaik di dalam kehidupan kita, dan semoga Allah memudahkan. Barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.